Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara. Hari ini Jumat 24 Juni 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyenangkan, memuji, bahkan menikmati hadirat Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk dapat merenungkan, dapat mendengarkan, dan sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami, penuhi kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami akan lebih mengerti, lebih siap, dan mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu yang senantiasa membawa kami semakin dekat, semakin erat di dalam Engkau. Ini kami Bapa, penuhi kami. Hati kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Peperangan Rohani. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 64 dan saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi kata mereka. Siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng-gelengkan kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Saudaraku, hari-hari ini kita akan terus semakin masuk di dalam peperangan rohani yang intensnya semakin tinggi. Dan peperangan rohani mungkin sangat jarang dilakukan oleh orang percaya. Namun, setiap orang perlu siap untuk menjalaninya. Setiap orang-orang Kristen harus sadar bahwa mereka yang taat dan setia kepada Tuhan akan dimusuhi dan diperangi oleh iblis. Saudaraku, meskipun kita tidak selalu jelas mengetahui bagaimana wujud iblis itu, namun dia dapat bekerja melalui persepakatan orang jahat, isu perpecahan, chaos, kerusuhan, kebingungan yang menyerang dari dalam serta dari luar hidup kita. Daud sedang menghadapi upaya dari si jahat dan iblis melalui orang-orang fasik dan orang-orang jahat di sekelilingnya yang senantiasa membuat kerusuhan. Musuh-musuh ini juga disebut oleh Paulus sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap. Yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Tidak selalu jelas bagaimana perwujudan musuh itu,
namun ia dapat bekerja melalui persepakatan orang jahat, kerusuhan, isu-isu pemecah belah, kekacauan, kebingungan, ataupun serangan lain yang lebih terperinci yang dapat kita baca di Mazmur ini. Saudaraku, bukankah iblis juga dapat menyerang secara tersembunyi dari dalam dan dari luar kita? Melalui keyakinan Daud ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar. Komitmen orang benar untuk hidup dengan cara yang jujur seringkali justru membawanya kepada berbagai kesulitan. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan menyediakan dirinya menjadi tempat perlindungan bagi orang benar dan jujur. Di balik kerapuhan orang benar terpancar kekuatan yang tak terkalahkan. Sedangkan di balik ketangguhan orang jahat tersembunyi kerapuhan yang tak tertolong. Hal ini disebabkan karena sumber kekuatan orang jahat adalah strateginya yang tidak memperhitungkan Tuhan. Sedangkan sumber kekuatan orang benar terletak pada doanya. Doa adalah sumber pengharapan yang kokoh di tengah keadaan yang rentan. Saudaraku, terdapat perbedaan yang nyata antara akhir hidup orang yang jahat dan orang benar. Dan Tuhan juga dengan tiba-tiba dapat menembak mereka yang berusaha membidik orang benar. Tuhan membuat mereka menajamkan lidah dan perkataannya seperti pedang, tergelincir oleh perkataannya sendiri. Dan hal ini sangat berbeda dengan akhir hidup orang benar. Walaupun mereka ada di bawah ancaman bahaya, mereka akan bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini menolong kita untuk melihat dengan kacamata wawasan Allah yang kekal. Saudaraku, orang percaya perlu kuat di dalam Tuhan untuk dapat memenangkan peperangan rohani ini. Dan kita sebagai orang Kristen perlu mengambil perlengkapan senjata Allah yang lengkap dan menggunakannya. Senjata-senjata itu ialah ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang firman, dan semuanya baru efektif bila dipakai dengan doa. Allah sendiri membuat Daud bersukacita manakala musuh-musuhnya menyerangnya. Allah memberi perlindungan. Pada saat orang masang perangkap, ia menghindar. Pada waktu rancangan kecurangan diadakan, ia telah mempunyai rencana yang lebih baik. Demikianlah yang dapat kita dengar di dalam renungan pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi boleh semakin merenungkan firman Tuhan. Berperanglah bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti menang, sebab Kristus sudah mengalahkan iblis dengan segenap pengikutnya yang jahat. Dan kita bersama-sama mengalami satu dimensi yang lebih tinggi lagi untuk masuk di dalam peperangan rohani. Saudaraku, mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh memberkati kami dengan firman-Mu, meneguhkan kami, bahkan memberikan kami setiap solusi yang Tuhan berikan untuk kami menang. Kami berperang bukan karena darah dan daging, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Engkau panglima perang kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu. Kami memperoleh kekuatan, keberanian yang kudus untuk dapat menghadapi musuh-musuh di sekeliling kami. Kami menang di dalam setiap perkara karena Roh Kudus bersama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, kami mengalami kekuatan pembaharuan yang daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ada di dalam kami, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, yang mampu mengatasi segala hal yang ada di depan kami, untuk kami menang di dalam peperangan rohani, karena Kristuslah menjadi panglima perang kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Ini kami anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami pegang firman-Mu dan kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami keberhasilan, kemenangan di dalam setiap perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.